Apa nih? Itu ada yang datang. Ada yang mau datang. Iya. Siapa tuh? Udah datang dia. Oh, udah datang. Kita panggil aja langsung kali ya? Iya, kayaknya dari Almednya sih Almed ini universitas ya pasti. Universitas. Kira Iya. bukan Almed PP. Iya, kita jangan dulu bocorin dia dari universitas mananya. Oke, silakan. Ayo silakan masuk. Bintang tamu kita dipersilakan menempati Hai. kursi yang sudah ada. Apa kabar? Siapa ya? Gak boleh gitu dong. Emang dia? Iya Oh, dia iya. ya. Enggak sih? Enggak. Oh, bener. Oke, bener. oke. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Bukan murim. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah banget, ini anak lulusan anak man coy. Iya, Naman. bukan murim ya. Gila ya. Lu siapa sih? Gua. Iya. Perkenalan diri dulu dong. Oke. Halo, kenalin nama gua Diana Fadilah, biasa dipanggil Diana. Udah. Lulusan angkatan berapa? Gua lulusan angkatan 2020 ya. 2021 dong. Diana katanya lulusan angkatan 2020. Iya, Oh, kayaknya salah. kelas kita. Kelas kita. Kayaknya gua masih dalam gua ya. Oh, Gua angkatan 2021, baru lulus tahun ini. Tapi dari mukanya kelihatan lulusan tahun 2002 sih kalau menurut gua. Oh, karena mungkin gue stres kuliah ya, jadi kebawa tua gitu muka gue, anjir. kayaknya tuaan dia deh daripada lu di Siapa? lu lah. Aduh, Jadi dibilang tua. ya emang tua sih. Ya. Oke, Din. Diana sekarang kesibukan lo apa? Sibukan gue kuliah. Kuliah. Kuliahnya di mana tuh? Merah-merah gini biasanya apa sih? Kan banyak. Merah-merah tuh. Coba menurut lu apa nih? Kalau menurut gua itu Telkom. ya Telkom, Universitas Telkom. Universitas Telkom. Iya. Oke. Gue Universitas Telkom merah kan? Iyalah. Merah. Bener Iya, merah. Iya bener. Bener. Benar. Emang bener. Nah, tapi bener salah, tapi Oh, salah salah. tau. Apa tuh? Gue tuh kuliah di. Lu tebak juga dong. Masa gua doang yang nebak? Masalahnya gue nggak tahu. Ya makanya tebak. Oke, gue kasih tahu. Oke. Gue kuliah di Tarumanagara University, itu tuh di Jakarta Barat ya, di Grogol. Oh, iya. Emang lu tahu di mana? Tahu Jakbar dan Grogolnya mah, cuman tempat kampusnya nggak tahu gua. Tapi lu tahu Trisakti? Tahu Tahu lah. Nah itu sebelahnya anjir. Wah. Sumpah gua baru tahu. Tapi setahu gue itu Universitas Tarumanagara itu universitas yang lumayan ya biayanya. Itu Ter itu universitas elit ya. elit. Iya Ben- nggak sih? Iya. Iyalah. Soalnya di Google juga udah tertera gitu. Universitas terelit tuh ada beberapa, termasuknya Tarumanagara. Iya. Jadi kita punya teman yang kuliahnya di kampus elit, coy. Bangga dikit ya kita, bangga. Tapi di Tarumanagara tuh nggak semuanya elit gitu loh. Karena di Tarumanagara tuh dia tuh nyediain beasiswa yang emang bener-bener 50% dari harganya ya, meskipun harga aslinya emang mahal ya. Tapi dia Iya. ngasih diskon atau ngasih beasiswa ke murid-muridnya tuh Iya. yang murah gitu loh. Kadang gua aja bukan nemu sih, teman gua sendiri ada yang nyampe 50%, bahkan ada yang nyampe 100% dari fakultas lain. Oh, Itu berarti untuk beasiswa. Iya. Gila. lumayan ya? Bukan lumayan lagi. Udah enak. Bahkan Emang gua aja dapet 30%. Oh, lu dapet. Hebat ya, berarti pintar kalau dapet beasiswa nih. Tapi beasiswanya tuh kayak ada macam-macamnya kan? Iya, jadi kayak pendaftarannya tuh gue dikasih beasiswa nih. Pendaftaran kan biasanya ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 kan. Iya. Nah, itu tuh beasiswa baru pendaftarannya aja. Nah, nanti kalau lu udah semester 3, nanti itu bakal ada beasiswa lagi. Oh, berarti kalau kayak gitu enak ya masuknya? Iya, bahkan beasiswa tuh bukan cuma dari anak yang pinter. Anak organisasi tuh dapet beasiswa. Oh gitu. Tapi kalau Jadi lu sendiri, kalau misalkan
Jadi kalau misalkan lu emang mau dapetin beasiswa, lu jangan kayak gue bego nih, gue nggak pinter, bla bla bla. Tapi kalau misalkan lu emang rajin di organisasi dan lu fokus ke organisasi atau lu sering ikut olimpiade, misalkan olimpiadenya emang yang emang masuk ke pendidikannya atau di luar non pendidikan, itu lu bakal dapet beasiswa. Bahkan kayak mungkin di sini menurut kita tuh kayak ketos, terus ketua eskul Gajaman, ketua eskul Pramuka dan sebagainya. Nah, mereka tuh yang emang dapet ketua, emang udah jadi ketua di organisasi itu, dia tuh bakal dapat beasiswanya. Oh, jadi ketua organisasi di sekolah? Enggak, no. Maksud gua tuh ketua di organisasi lu nanti kuliah. Oh, oke, paham. Jadi udah dapat lu beasiswa pas pendaftaran, dapat juga nanti kalau misalkan emang lu di organisasi, lu dapat juga. Jadi itu semua tergantung keaktifan kita di organisasi. Iya. Tapi segitu enak kali aktif di organisasi kayak gitu juga kan bermanfaat kan. Selain dapat ilmu, dapat beasiswa juga. Nah, ngomong-ngomong kita skip dulu soal beasiswa karena itu bisa panjang gitu ya kalau beasiswa. Kalau mau nanya beasiswa silakan ke Diana langsung. Nah, ini kalau boleh tahu nih, lu itu di Untar tuh jurusan apa? Gua di Untar. Gua jurusan kesehatan sih. Oh, kesehatan. Kedokteran. Kayaknya lebih tepatnya kedokteran enggak sih? FK, Fakultas Kesehatan gitu maksudnya. Oh, fakultas. Ini ngomongin jurusan. Iya, jurusannya apa? Jurusan kedokteran di Untar. Gila. Malu banget. Sumpah. Gua ngerasa gimana ya? Speechless. Iya, ngobrol sama anak kedokteran. Iya, kayak berat banget gitu apalagi di Untar. Iya. Terus lu masuk di Untar ini lewat jalur apa kalau? Di Untar, Fakultas Kedokteran, dia tuh cuma ada satu jalur dan kebetulan jalurnya jalur rapot. Jalur rapot? Dia tuh jalur rapot, tapi nanti ada tes psikotes. Psikotesnya tuh bukan gak yang susah-susah, enggak, gampang kok. Dan dia tuh jadwalnya biasanya kita yang nentuin sendiri kita pengennya kapan. Jadi enggak terjadwal sama universitasnya tapi kitanya. Jadi lu mau dimanapun itu bisa. Kayak gua, ini boleh cerita gak sih? Boleh. Silakan. Santai. Iya, kayak gua, jadi gua tuh sempet daftar D4 Poltekkes Bandung bareng sama amang-amang kameramen lah. Iya. Di Bandung. Jadi hari itu gua tes di Bandung dan kebetulan gua tes psikotes Untar. Gua ngadain di mobil, tapi menurut gua nggak masalah sih. Jadi, soalnya ya emang basic aja. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal dia psikotes gitu kan, terus katanya pernah nyoba di univ lain. Selain di Untar, sebelumnya lu nyoba di univ mana aja tuh? Gue pengen banget ke Unpad sih. Unpad. Apa lu punya motivasi tersendiri nggak sih buat nyoba di SBM tahun besok? Enggak tahu. Mungkin aja. Iya kali aja lu tuh kayak, karena kan kalau yang namanya pengen banget gitu ya di Unpad gitu kan, kayak gue harus berusaha nih di SBM selanjutnya kan bisa kayak gitu. Karena sekarang gue udah punya tempat rezeki gitu loh di Untar. Jadi gue rasa gue harus tinggal ngejalanin aja sih. Okay. Karena sakit hati juga anjir, ketolak Unpad 2 kali. Oh iya. Wajar, gue ditolak 5 kali biasa aja sih. Tapi ngomongin kedokteran nih. Apa lu ngerasa gimana tentang metode pembelajarannya? Metode pembelajaran menurut gua, kalau metode dan cara kita belajar ya, menurut gua lebih gampang daripada jurusan yang lain. Alasannya? Karena jadwalnya terstruktur. Ilmunya pasti. Kayak kalau misalkan maksud gua terstruktur tuh kayak kita sekolah aja. Iya. Gua tuh paling lama kelas cuma sampai jam 4 sore. Nggak ada di luar jadwal itu. Jadi dari jam 7.30 kalau misalkan emang cepat jam 10 juga udah selesai. Tapi kalau misalkan
emang jadwalnya sampai sore, paling sore tuh jam 3:30. Oh wajar ya. Kalau saya habis juhur juga udah bubar. Beda univ, itu gue jadi bahas. Bukan beda univ, beda jurusan. Karena kalau jurusan kedokteran dia lebih kayak banyak materinya. Iya, katanya lebih kayak gitu anak kan. kedokteran tuh dipusingkan sama materi lebih. tugas gitu. Kalau lu sendiri enggak, nilainya gimana? justru gue di FK selama 1 semester ini ya, Iya. itu kan udah 1 semester ya. Gue tuh cuma punya tugas 1 selama 6 bulan ini. Selama 1 Cuma semester. punya tugas 1? Udah 1 doang. Itu pas awal masuk kuliah doang udah. Terus selebihnya? Gak ada. Materi aja? Iya. Demi Gak apa? ada tugas. Enak sih, enak. Gak ada tugas, paling tapi beratnya itu kayak nantinya mungkin berat kan, nggak ada yang enak-enak aja kali. Kalau FK tuh nggak ada tugas sampai akhir tuh lu nggak bakal ada tugas. Tolong ya kumpulin jurnal ini bla 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 bla. Nggak ada yang kayak gitu. Karena lebih dominan prakteknya daripada teori apa gimana? Kalau sekarang ya, karena pembelajaran FK tuh sebenarnya nggak ada tugas, tapi dia tuh ada pemicu dan pastinya ada pleno. Apa sih pemicu itu? Nah, pemicu itu lu dikasih kasus. Kasus yang sakit, misalkan dia demam nih. Nanti di pemicu itu tuh ada apa aja gitu loh. Iya. Menurut fisiologinya gimana, histologinya gimana, biokimianya gimana. Nah kayak gitu, jadi kalau misalkan lu udah mau ada pemicu, paling tugas lu cuma bikin PowerPoint yang emang di kasus itu. Jadi kayak kita tuh ngejelasin nih di pemicu itu ya, kita tuh ngasih nyari sumber dari buku harusnya, tapi kalau misalkan emang ada jurnal yang bagus itu nggak apa-apa. Oke. Nah nanti di situ tuh dicari, oh misalkan sakit demam nih, demam tuh terjadinya karena apa sih, fisiologinya tuh maksudnya kenapa bisa terjadinya demam di diri kita tuh kekurangan apa sih? Iya. Nah kayak gitu, jadi kayak menurut gue lebih asik ya kalau misalkan kasus gitu. Oh. Daripada lebih pusing kayak anjrit gue harus ngapalin bla 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 bla. Iya sih. Iya, menurut gue lebih asik sih. Kalau gue punya pertanyaan buat lu nih. Boleh. Misalkan gue pernah ngerasain pusing gitu, overthinking Wow, oh my berlebihan. god, udah dikasih. Gue belum jadi dokter beneran anjrit. Enggak, itu kalau misalkan pemicu dari overthinking berlebihan. Lu ngebahas itu juga gak sih? Kalau overthinking kayaknya dia termasuknya ke stres gak sih? Iya. Biasa habis Putus cinta loh. Iya, habis putus cinta sih kayaknya. Nah, ngomong-ngomong nih, lu itu dikenal di SMA tuh sebagai cewek yang humble ke orang lain. Apalagi ke para lelaki, itu Oh humble my God. banget. Nah, lingkungan pertemanan lu di kuliah tuh kayak gimana? Di kuliah gue lagi sama sih kayak punya circle, karena kan masih online ya. Iya. Cuma kayak kita tuh kalau misalkan nyari pertemanan online ya kita SKSD aja anjir. Karena orang juga siapa sih ini orang gitu kan. Emang masih belum ketemu gitu? Masih belum Ketemu pernah, cuma bukan yang formal dari univ, kayak ketemu kita emang main aja. Itu yang circle lu doang? Iya. Tergantung circle yang lain juga, dia nyari pertemanannya gimana. Nah, gue tuh alhamdulillahnya dapet circle yang emang bisa ngebantu gue buat gue belajar. Jadi mereka tuh nemenin gue belajar. Jadi kalau misalkan emang gue gak bisa ya gue dibantuin sama teman-teman gue. Terus di kampus lu nih kan ada di Jakarta Barat, di Grogol tepatnya. Rencana kalau misalkan offline lu bakalan ngekos? Oh, gue udah booking. Oh, udah booking? Iya. Siap-siap ya Soalnya sekarang. Januari gue udah mulai offline. Oh, udah mulai offline Januari? Enak ya? Iya, enak sih ya. Lu juga Ya. udah offline kan? Oh, udah. Udah. Cuman hari Senin doang offline. Nah, kayaknya ini kita kalau sama dia agak lama ya, Enggak. anaknya humble banget gitu. Oh, sorry. Enak gitu, nyambung Iya, kalau enak nyambung, diajak. kotak gitu. Gak apa-apa, biar anak man satu banyak yang lanjut ke FK gak sih? Iya. Iya sih. Jadi kita juga ikut bangga ya? Iya, biar gue gak sendiri. Iya, benar. Lu ikut organisasi apa nih? Gue ikut ICU, ICU itu apa? I ICU carry you. ICU yang ada di rumah sakit?
ICU tuh Isu? singkatan, ya tulisannya gitu. Oke. ICU. Ya singkatannya kayak gitu. Cuma dia tuh dibacanya ICU. ICU itu I Care You, di mana organisasi itu kita tuh kayak misalkan kita ngikutin webinar, kita tuh ngadain webinar atau kita tuh kayak misalkan ngadain di jalanan gitu loh, siapa nih yang mau Iya. tes darah atau donor darah atau segala macam. Dan kemarin gue baru selesai bikin organisasi gue itu bikin webinar HIV/AIDS. Jadi dikulik gitu loh sama Jadi dokter. lebih turun ke masyarakat gitu. Ya betul. Tapi kalau misalkan lu mau yang secara internasional itu ada namanya AMSA. AMSA tuh secara internasional lu bisa webinar ke luar negeri kemanapun yang lu emang yang diadain itu bakal menguntungkan kita juga. Oke, oke. Emang universitas elit lah ya. Iya, sekali lagi nih kalau ngomong sama dia nih kita nggak bakal beres-beres gitu kan. Kasihan. Kita lanjut di belakang aja kali ya. Lanjut ya. di belakang Dari aja. tadi kan kita udah ngobrol nih. Iya. Gi. Iya. Sekiranya lu ada pesan buat adik-adik lu mungkin bisa disampaikan. Motivasi buat Oke, adik oke. kelasnya. Kalau misalkan emang lu yakin buat masuk FK, ya lu harus kejar itu, mau lu PTN, mau swasta. Kalau emang lu pengennya jadi dokter, ya harus lu harus mewujudkan itu. Tapi kalau misalkan emang lu ragu masuk FK, mending nggak usah. Karena itu bakal ngebebanin diri lu sendiri pas lu ngejalanin kuliah itu. Jadi kalau misalkan emang pengen dari sekarang, gua pengen nih masuk FK. Nah, lu cari deh semua univ yang emang ada FK-nya dan yang bagus menurut lu. Nah, itu bakal ngebantu lu nanti. Jadi kita tuh harus yakin sama pilihannya. Kalau Ya, misalkan- betul. Kalau misalkan udah gak percaya gitu, mendingan gak usah. Ya. Iya. Daripada harus memulai dulu. Kayak dia sama lu aja harus yakin satu sama lainnya. Dia siapa? Dia yang itulah. Oke, gak usah lama-lama lagi. Ini udah lama banget kan. Makasih banget buat Diana udah ngasih motivasi khususnya buat adik kelas. Maaf See banget you. ini udah Iya, ganggu waktunya. Wah. Mungkin anak kedokteran sibuk ya. Iya. Oke. Oke. Iya, ujian tiap minggu ya. Jangan lupa Anak kedokteran. FK ujian tiap minggu. Oke. Jadi harus belajar terus. Oke. Belajar terus intinya. Ya, see you Oke, next thank time. you. Dah. Bye. Bye bye. Pokoknya kalau nanti chat gua aja apa. Ya, sukses terus ya. Ya. Bye. Thank you. Bye. Oke.